Kalimat Indonesia terlahir sebagai negara agraris dan subur makmur memang bukan legenda belaka. Letak geografis Nusantara yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa membuat negeri ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di tanah ini. Hasil perkebunan di Indonesia tak hanya menjadi konsumsi pribadi dengan skala kecil, tetapi telah berkembang menjadi sebuah agrobisnis rakyat yang hampir dapat ditemui di setiap daerah. Namun meski memiliki hasil panen dan kontur yang sama, sarana transportasi di perkebunan rakyat menjadi sebuah cerita yang berbeda. Bener ya, pepatah lain ladang, lain belalang. Nah ini saya jadi flashback pengalaman saya naik Ogun, ojek gunung di daerah Garut. Di sini, di Boltim, di Bolang Mongondo Timur, ada yang namanya Kalero. Nah, jadi memang moda transportasi untuk ke kebun itu pakai ini. Nah, jadi kalau misalnya Ogun itu udah full modifikasi, kalau ini nggak ditambah apa-apa, cuma nambah shock breaker aja 2. Terus dikasih kayu-kayu begini. Tapi sakit pantatku. Ini harusnya dikasih empuk-empuk gitu abang, kasih kayak sofa gitu. Tapi kocak nih. Ini perjalanan kita menuju kebun masih lumayan jauh. Siapin pantat ya. Perbedaan kontur lokasi pencarian kebutuhan manusia membuat beragam alat transportasi unik tercipta di Nusantara. Seperti halnya ojek kebun. Alat transportasi ini tercipta karena improvisasi masyarakat untuk mempermudah upaya menuju lokasi dan mengangkut berbagai macam hasil perkebunan. Ojek kebun biasanya ada di wilayah perkebunan dengan areal tanam yang luas. Setiap daerah biasanya melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Uniknya di wilayah Modayang, Sulawesi Utara ini, ojek kebun tak hanya mengangkut hasil perkebunan. Selama rentang waktu 1 hari, ojek kebun memiliki 2 kali tugas yang harus dikerjakan. Pada pagi hari, biasanya para pengendara ojek kebun membawa rombongan petani yang akan bekerja di perkebunan. Baru kemudian menjelang siang hari, kelompok ojek mengangkut hasil panen. Sebenarnya ya, masyarakat Indonesia itu kalau menurut saya sangat-sangat kreatif. Jadi dimanapun ditempatkan, seperti apapun medannya, nggak akan menghalangi kalau urusan mau cari rezeki. Pasti aja bisa. Nah ini lihat nih, shocknya sampai di double 2 begini, bannya juga diganti. Lalu ada sedikit pergantian gear, tapi overall masih motor bebek. Ini lihat ibu-ibu. Jadi ini biasa setiap hari memang begini ya Bapak Andre. Ini lagi panen bawang pre ya? Iya. Bawang. Sebagai penghasil kebutuhan sayur mayur, daerah Modayak mendapat julukan Dapur Indonesia Timur. Karena hampir 70% kebutuhan sayur mayur untuk wilayah Sulawesi Utara disuplai dari sini. Bahkan dengan panen yang melimpah, lembah Modayak turut menyumbang hasil perkebunan untuk dibawa keluar hingga ke provinsi lain. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih emang saat ini Indonesia tuh lagi pik-piknya kekeringan. Nah, tapi ya itu dibilang tanahnya sangat subur memang iya. Jadi kalau misalnya pas lagi musim kering seperti ini, bayangin di daerah Boltim ini sendiri aja sudah hampir 3 bulan tidak hujan. Tapi untuk tanaman-tanaman tertentu tumbuh dengan subur nih ini. Bawang prenya tumbuh subur. Nah, di sini berdekatan dengan Modo Inding, jadi memang terkenal sekali sebagai dapur penghasil sayur. Nah, karena dari sini sayur-sayuran tumbuh subur, tomat ada, bawang pre ada, kentang ada, kol ya Bapak ada juga ya? Ada. Kol juga ada, dan itu dibawanya paling jauh bisa sampai ke Papua. Sayurnya dari sini. Nama wilayah Modayak sebagai areal perkebunan telah terkenal sejak zaman Belanda berkuasa di Nusantara. Kesuburan tanah Modayak dahulunya membuat sang penjajah menanamkan si buah pahit atau tanaman kopi.
Kini wilayah Modayak lebih dihiasi dengan hijaunya jajaran tanaman hortikultura seperti tomat, bawang, dan kol. Ya, nah udah lihat moda transportasi yang khas dari sini. Nah abis ini ikutin saya terus mau nyicipin satu kuliner khas masih